إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث الثالث عشر، حديث yang ke-13, البناء الإسلامي. Al-bina bangunan, al-islami Islam, bangunan Islam. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka bayna asabi'ihi, muttafaqun alaihi. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari, beliau bernama Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah, dan beliau salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikenal memiliki ilmu yang luas, dan sebagian para ulama menganggapnya sebagai seorang yang pantas untuk menjadi qadhi atau menjadi hakim dalam memutuskan sebuah perkara atau perselisihan. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain. Maksudnya antara sebagian kaum mukminin terhadap sebagian kaum mukminin yang lain, kal bunyani. Al-bunyan, seperti bangunan, seperti sebuah bangunan. Yashuddu, yang menguatkan, ba'duhu ba'dhan, menguatkan sebahagiannya terhadap sebahagian yang lain. Menguatkan antara sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Kita mengetahui bahwa sebuah bangunan itu adalah susunan dari satu batu dengan batu yang lain, lalu kemudian dikuatkan, direkatkan sehingga dia menjadi sebuah dinding atau sebuah bangunan yang kokoh. Maka seperti itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hubungan antara sebagian kaum mukminin terhadap sebagian kaum mukminin yang lainnya. Wasyabbaka, lalu beliau menyela-nyela, baina asabi'ihi, di antara jari jemari beliau. Beliau menyela-nyela di antara jari jemari beliau, seperti ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dengan jari-jari beliau, dengan kedua tangan beliau, untuk memberi sebuah percontohan atau permisalan tentang kuatnya hubungan antara kaum mukminin dengan kaum mukminin yang lain. Diterangkan oleh para ulama bahwa hubungan antara kaum mukminin dengan kaum mukminin yang lain dalam hal ini adalah sifat kerjasama di antara mereka, sifat ta'awun di antara mereka dalam perkara akhirat, demikian pula dalam urusan-urusan dunia. Kata Ibn Battal rahimahullah ta'ala, wal mu'awanatu fi umuril akhirah wa kadha fil umuril mubahati minad dunya mandubun ilaiha, bahwa saling tolong menolong dalam urusan akhirat, demikian pula dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah dalam kehidupan dunia merupakan hal yang dianjurkan. Dan telah disebutkan pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu senantiasa memberi pertolongan dan bantuan kepada saudaranya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan anjuran bagi setiap mukmin untuk senantiasa memiliki sifat suka memberi bantuan, suka memberikan pertolongan kepada kaum mukminin yang lain. Di antara kaum mukminin ada yang lemah, di antara kaum mukminin ada yang membutuhkan bantuan. Maka tatkala kita mengetahui hal tersebut, kita berusaha untuk memberi pertolongan kepadanya selama itu dalam urusan kebaikan dan dalam hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Dan termasuk yang semisal dengan hadis ini yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsal mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Bahwa perumpamaan kaum mukminin dalam hal mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh tersebut yang merasakan sakit, maka rasa sakit itu dirasakan pula oleh anggota tubuh yang lainnya, di mana anggota tubuh yang lainnya tersebut tidak mampu beristirahat dan tidur dan merasakan demam. Maka seperti itulah hubungan antara kaum mukminin dan mukmin yang lain, berupaya untuk memberi manfaat kepada kaum mukminin yang lainnya dalam hal-hal dunia, demikian pula akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari hadis Abdullah bin Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya, "Ayyun nasi ahabbu ila Allah?" Siapakah manusia yang paling dicintai Allah? "Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Dan amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nasi ila Allah taala anfa'uhum linnas." Bahwa manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. "Wa ahabbul a'mali ila Allah taala sururun tudkhiluhu 'ala muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'a." Dan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim, atau engkau menghilangkan kesulitan yang dirasakannya, atau melunasi hutangnya, ataukah engkau mengusir rasa lapar yang terdapat pada diri muslim tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk menghidupkan anjuran dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.